nggak ngerti apa yang akan kita lakukan, kita jadi orang bingung. Jadi orang kaya bingung, bahkan kebanyakan tingkah. Udah bingung kebanyakan tingkah lagi. Jadi orang miskin bingung. Jadi orang biasa bingung. Jadi pejabat bingung. Kenapa? Karena dia tidak paham hidup yang akan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Istiqomah Selasa malam Rabu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang telah berlalu. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fata min umrika la iwadalahu ay la audaka wa la ruju'a lahu fa iza khallaituhu minal amali shalihil ladzi huwa wadhifatu zalikal waqti fataka minas sa'adati bi qudrihi. Ma fata, ma adapun apa, fata yang telah berlalu, apa ma. Min umrika, daripada umurmu. La iwadha, adalah tidak ada tali lahu kepada ma. Artinya kalau udah berlalu, udah lewat, sudah tidak bisa ditarik lagi karena nggak ada talinya. Aila audaka, jelasnya tidak ada kembali, wala ruju'a, dan tidak kembali, itu nyata lahu kepada ma. Jadi waktu-waktu kita yang udah lewat
karena nggak ada talinya dia lepas begitu saja. Setelah dia lewat, maka dia tidak akan bisa kembali lagi untuk selama-lamanya. Ceritanya mungkin bisa kembali, ceritanya saja. Ceritanya kita waktu muda dulu, nah, bisa kita ceritakan sekarang. Kita ceritakan kepada anak cucunya. Dulu kakek waktu muda begini-begini, tapi itu hanya tinggal cerita, tinggal kenangan. Tapi waktu muda itu tidak bisa kembali lagi. Faiza khallaitahu maka tak kala membiarkan kamu kepada ma minal amali sholihi dari beramal soleh. Allazi yang wa'adapun allazi adalah wadhifatu zalika, tugas yang demikian waktu. Fata maka kehilangan kamu minas sa'adati dari beberapa kebaikan biqadrihi apa sekira-kiranya amal soleh tadi. Jadi kalau waktu-waktu yang berlalu dari kehidupan kita itu, yang waktu-waktu itu punya hak kepada kita yang memakainya, yaitu berupa amal-amal soleh. Di setiap waktu itu berhak dipakai untuk berzikir kepada Allah. Setiap nafas yang kita tarik itu ada hak waktu di situ untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu itu nanti tidak akan menjadi fitnah di akhirat. Soalnya kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man orang tola yang panjang apa umruhu umurnya, wa hasuna amaluhu dan baik amalnya. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang umurnya panjang, umur panjangnya dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusia yang paling top. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa syarrun nas, dan adapun sejelek-jeleknya manusia adalah man orang tala umruhu panjang umurnya, wa sa'a amaluhu dan buruk amalnya. Jadi umur tadi atau waktu yang menghampiri kita tadi itu dia datang di saat kita pergunakan, dia punya hak. Salah satu haknya apa? Yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada namanya zikrul anfas. Apa itu zikrul anfas? Zikir nafas. Jadi keluar masuknya nafas dipakai untuk berzikir. Karena tanggung jawab penggunaan waktu ini besok di akhirat itu per nafas. Jadi dihisap besok itu. Ya, sehari kita bernafas misalnya 10.000 kali. Ya, 10.000 kali nafas sehari misalnya. Nah 10.000 nafas itu berapa nafas yang kita pakai untuk berzikir? Itu besok ditotal di akhirat. Nah kalau banyak nafas kita itu yang kita pakai berzikir, ya untunglah dagang kita besok di akhirat. Tapi kalau banyak kita pakai untuk tidak ingat kepada Allah, maka besok di akhirat kita akan menemui konsekuensinya. Cuman tidak di dunia. Ya. Jadi di dunia ini tidak ada balasan, tidak ada hukuman. Hanya baunya saja. Kalau kita berbuat baik di dunia ini, lalu kita mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang kita buat, itu baru baunya, bukan pahalanya.
bukan balasannya. Ad-dunya la darul jaza walakin darul amal. Dunia ini bukanlah tempat menerima balasan, tetapi tempat berbuat, berkarya. Jadi kita jangan heran, kita udah rajin ibadah, udah banyak berzikir, udah jadi orang baik, nggak suka bohong, nggak suka bikin masalah, tapi kita biasa-biasa aja, jangan heran. Kenapa? Karena ad-dunya la darul jaza walakin darul amal. Dunia ini bukan tempat balasan. Baik kebaikan ataupun kejahatan yang dibuat oleh manusia itu tidak dibalas di dunia. Ya, kalaupun ada akibatnya, itu cuma baunya saja. Ada orang maling masuk penjara misalnya, itu baru baunya itu. Ada orang korupsi ditangkap KPK misalnya, itu bukan hukuman, itu baru bau daripada hukuman akhirat. Case-nya besok di akhirat. Jadi besok di yaumul hisab, hitung-hitungannya tuh per napas. Maka setiap kita bernapas itu kita belajar untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap napas Allah, Allah. Besok mau mati seperti itu. Lidah udah kaku, nggak bisa nyebut la ilaha illallah, udah nggak bisa. Karena lidahnya udah patah, tinggal Allah, 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 Allah. Kalau Allah, Allah udah nggak bisa lari ke dalam Allahnya. Allah, Allah, Allah. Dengan itulah kita berangkat menuju akhirat. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat di dunia ini, berbuat mungkar di dunia ini, terus dia biasa-biasa aja, jangan heran. Karena tidak dihukum di dunia. Baik kebaikan maupun keburukan, kalau dibayar di dunia ini tidak muat. Api neraka itu dibawa sedikit saja ke bumi ini langsung terbakar. Begitu pula bidadari itu meludah ke laut, air laut tadi menjadi tawar, menjadi wangi semua. Itu baru air ludahnya bidadari. Gimana kebaikan kita mau dibalas di dunia? Kita teruskan. Allazi yang huwa adapun allazi, wazifatu zalika adalah tugas yang demikian waktu. Zalikal wakti. Jadi setiap waktu berlalu kita punya wadifah. Wadifah itu apa? Tugas kita sebagai khalifah. Kita ini khalifah. Ya. Sebelum Adam diciptakan, Allah berfirman kepada para malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Jadi kita ini semua khalifah fil ard. Nah, khalifah itu punya tugas namanya wadhifah. Wadhifah itu adalah tugas-tugas ibadah selama hidup pada kehidupan dunia. Jadi di setiap waktu yang menghampiri kita, waktu tadi meminta haknya untuk dipakai menjalankan tugas-tugas tadi. Kalau tidak kita berikan haknya, maka orang tadi dilaknat oleh waktu. Itulah makna dari firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kata Allah, demi masa waktu itu
Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Maksudnya apa? Banyak manusia yang diberi waktu hidup di dunia ini, waktunya dibuang-buang. Dipakai untuk hura-hura, dipakai untuk ketawa-ketawa. Nggak ngerti dia itu udah dilirik sama malaikat maut. Talannya besok di akhirat itu per napas. Nah, coba sekali-sekali kita hitung nafas kita itu dalam semenit kita berapa kali bernapas? Ada 2 kali 1 menit kan? Jadi besok pertanggungjawaban umur di akhirat itu per napas. Makanya Allah jelaskan, Allah bersumpah demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan selalu berwasiat dengan kebenaran. Jadi orang beriman itu nggak boleh diam. Jadi tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu tugas kekhalifahan kita di dunia ini. Allah jelaskan dalam Quran, ya. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita teruskan. Jadi tugas kekhalifahan manusia di dunia ini, di bumi ini, atau selama hidup, itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar. Itu tugas seumur hidup. Skopnya tergantung kemampuan, minimal diri sendiri. Kita kan punya mata. Nah, jangan gunakan mata itu melihat yang mungkar, dan pergunakan mata itu kepada yang ma'ruf. Itu dah hebat itu. Kita punya telinga, jangan gunakan telinga itu mendengar yang mungkar, mendengar orang bergosip, jangan sampai itu. Atau mendengar fitnah, adu domba. Kalau ada orang fitnah, adu domba, jangan dengarkan, ya. Maka hati-hati melihat berita-berita gosip, itu hukumnya haram itu. Karena telinga kita rusak dibikinnya. Nah, kita pimpin telinga kita karena kita sebagai khalifah. Jangan gunakan telinga untuk mendengar yang haram, tapi paksa telinga itu untuk mendengarkan yang ma'ruf, yang baik. Begitu pula kaki, tangan, badan sekujur, ya, itu minimal yang kita pimpin, ya. Kalau itu udah mampu, baru mimpin anak, mimpin istri, udah mampu lagi. Kalau kita punya kapasitas, nah, baru kepada yang, tapi wajib hukumnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena masih banyak orang yang belum melakukan perbuatan baik, dan masih banyak orang yang sengaja melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang mengundang masalah, mengundang emosi orang lain. Orang model begitu perlu diberi pelajaran sekali-sekali itu, biar dia nggak sok-sokan. Kita teruskan. Wadifatu zalikal waqti fataka minas sa'adati biqadrihi. Halnya tetap dari kebaikan-kebaikan biqadrihi, apa kira-kiranya amal soleh. Jadi waktu tadi kalau kita manfaatkan semampu kita untuk berbuat kebaikan per napas. Jadi kalau semenit itu kita bernapas 30 kali, sejam berarti berapa kali, sehari berapa kali. Nah, itu kita pakai untuk
zikrul nafas. Gimana caranya? Allah, Allah. Cuma kalau di depan orang banyak nggak usah dikeluarkan. Ya, kalau kumpul-kumpul sama orang nggak usah juga Allah. Nanti dibilangnya juga nggak beres ya. Orang sekarang tuh kalau ada orang zikir dibilangnya nggak beres. Tapi kalau ada orang maksiat dianggapnya biasa. Ke zaman edan ya gitu. Jadi semampu kita. Allah, 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 Allah. Kalau banyak orang ya di dalam. Allah. Itu kendaraan pulang besok. Jadi kita hidup di dunia ini ya, harus tahu apa yang akan kita lakukan dan kita harus paham apa tumpangan kita besok pulang kepada Allah. Jadi hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditumpang. Kalau kita hidup di dunia nggak ngerti apa yang akan kita lakukan, kita jadi orang bingung. Jadi orang kaya bingung. Bahkan kebanyakan tingkah. Udah bingung kebanyakan tingkah lagi. Jadi orang miskin bingung. Jadi orang biasa bingung. Jadi pejabat bingung. Kenapa? Karena dia tidak paham hidup yang akan dipakai. Nah, kalau orang hidupnya nggak ngerti apa yang harus dia lakukan, maka nggak punya tumpangan. Tidur. Makanya diajarkan doa kalau mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu Nabi langsung yang mengajarkan. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Ibaratnya mati dalam tidur tadi sudah tergolong mati husnul khotimah karena sudah menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, saya nggak hafal Arabnya Pak Ustadz, gimana? Indonesianya aja. Mau tidur, ya Allah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu pula aku mati. Berarti kalau mati dalam tidur, misalnya tidur malam hari terus nggak bangun lagi, berarti dia sudah mati dengan nama Allah. Berarti matinya ma'al iman, mati membawa iman, husnul khotimah. Tapi kalau tidur nggak baca doa, gelimbang-gelimbung aja mati, gimana matinya? Mata biwari iman atau mata kufron atau su'il khatimah. Orang yang mati tanpa bawa iman langsung dibawa ke sijin, ruhnya itu. Sijin itu adalah penjara bawah tanah, tempat berkumpulnya roh-roh yang berdosa. Kalau roh-roh yang taat, yang soleh dibawa ke surga Illiyin. Jadi jangan dianggap surga itu masih lama. Begitu orang itu mati, kalau matinya husnul khatimah dan dia termasuk orang yang soleh, langsung masuk surga Illiyin, ruhnya. Nah, nanti di padang mahsyar ruh dan jasadnya dipertemukan kembali. Jasadnya diproses. Begitu orang mati, kalau dia termasuk orang baik, orang soleh, orang taat, jasadnya dimasukkan ke tanah karena dia berasal dari tanah. Ruhnya dibawa ke surga Illiyin karena ruh itu berasalnya dari sana. Itu kalau orang baik. Dia udah bisa merasakan nikmatnya surga, cuman belum lengkap. Masih dengan birruh, belum bil jasad. Nah, sesuatu itu akan lebih lengkap kenikmatannya kalau dirasakan dengan ruh dan jasad. Contohnya kalau kita tidur mimpi makan enak. Enak, cuman enggak lengkap. Kenapa? Cuma ruh saja. Tapi kalau betul-betul kita dalam keadaan sadar makan enak, nah, ruhnya juga bisa merasakan, jasadnya juga bisa merasakan. Nah, itulah kenikmatan yang sempurna. Tapi kalau orang yang durhaka, ahli maksiat,
Begitu dia mati, jasadnya dikembalikan ke tanah juga, dikubur sama. Tapi ruhnya dibawa ke neraka Sijjin. Dan dia sudah merasakan azab yang luar biasa. Cuman belum lengkap. Kenapa? Karena jasad dan ruhnya belum dipertemukan. Kapankah jasad dan ruh itu bertemu? Nanti di saat di padang mahsyar. Ketemu lagi tuh. Makanya orang mau mati itu kata Nabi, ya, ruhnya itu pamitan kepada jasadnya, pamitan kepada matanya, dipamiti matanya, pamitan kepada tangannya, dan seluruh anggota badan saling pamitan-pamitan. Kalau matinya mati baik, silaturahmi, tangan kanan sama tangan kiri silaturahmi. Kita udah lama bersama, ini udah waktunya kita pulang. Kita teruskan. Wala yumkinuka, dan tidak memungkinkankah kepadamu apa tadarukuhu, menyusuli apa waktu tadi. Jadi kata orang sekarang menciptakan mesin waktu katanya. Itu kan dalam film-film. Ya. Jadi dengan mesin itu bisa kembali ke masa yang silam. Cuman kalau kembali ke masa yang silam, yang melihat dia di masa yang silam, yang melihat tetap yang masa ini, kalaupun ada seperti itu. Jadi waktu-waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali kita temui. Gak usahlah waktu kita masih kecil, waktu muda. 3 minggu yang lewat aja kita udah gak bisa nemuin. Jangankan 3 minggu yang lewat, 3 jam yang berlalu aja kita sudah tidak bisa ke sana. Dia ada, tapi kita nggak bisa ke sana. Dah dimensinya udah ganti. Wa ma shalalaka minhu la qimata lahu. Wa ma, adapun perkara shalah yang hasil apa malaka kepadamu, minhu dari umurmu, la qimata adalah tidak ada harganya lahu kepadama. Nah, jadi kalau waktu tadi dibuang-buang, ya, maka waktu tadi tidak ada nilainya, tidak ada plusnya kepada yang dititipi waktu tadi. Makanya kata Nabi, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang panjang umurnya, buruk amalnya. Itu manusia yang paling celaka besok di akhirat. Makanya kata Nabi, orang yang paling disukai oleh Allah itu adalah anak muda, gayanya gaya orang tua. Dia masih muda, tapi gayanya gaya orang tua. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Orang yang sudah tua, gayanya gaya anak muda. Kita minimal begini aja lah, udah tua, gaya-gaya orang tua itu udah hebat itu, ya. Karena kita nggak mungkin kembali ke masamu muda. Paling hebat itu anak muda, gayanya gaya orang tua. Dah sibuk dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk pulang ke akhirat. Nah, itu orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kira untuk penutupan pengajian malam hari ini cukup sekian. Ya, insya Allah nanti selesai Ramadan, ya, kalau Allah mengizinkan, ya, kita akan lanjutkan kembali. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya nanti kita akan ketemu di akhirat. Apa ketemu di surga, apa ketemu di neraka, tergantung perbuatan kita. Tidak bisa orang masuk surga dijamin orang lain, nggak ada itu, omong kosong itu. Orang masuk surga, masuk neraka itu adalah hitung-hitungan amalnya sendiri secara syariat. Secara hakikatnya Allah yang memasukkan orang ke surga, Allah yang memasukkan orang ke neraka. Tetapi secara syariatnya
Ada aturan mainnya. Nggak mungkin lah orang kerjanya maksiat terus tiba-tiba masuk surga, nggak mungkin. Allah nggak adil. Jadi ada aturannya. Itu yang dikatakan dengan syariat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama setahun ini menjadi simpanan kebaikan di sisi Allah untuk kita. Ya, jadi kalau ngaji kita setahun yang telah lewat kurang ikhlas, maka malam ini ikhlaskan. Ngomong, ya Allah, saya udah ngaji setahun, saya ikhlas karena Engkau. Karena satu-satunya amalan yang bisa kita harapkan besok di akhirat itu adalah amalan thalabul ilmi. Amalan ngaji, sholat belum tentu. Karena banyak syaratnya. Banyak syarat sah sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, tumakninah, bacaannya harus begini, harus begitu. Ya, sulit rasanya kita untuk mengandalkan. Puasa juga begitu, haji juga begitu. Tapi kalau ngaji ini sudah jelas ada poinnya. Nggak ikhlas juga dapat pahala. Kenapa? Kan masih ngaji, belum ngerti ikhlas itu bagaimana. Jadi kata Nabi, barang siapa yang keluar rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumahnya melangkahkan kakinya pergi ngaji ke majelis-majelis ilmu, maka satu langkahnya dihapus dosanya setahun. Satu langkah. Satu langkah dihapus dosanya setahun. Satu langkah lagi ditambah amal ibadahnya setahun. Satu langkah lagi dinaikkan derajatnya. Dan dia didoakan oleh ribuan malaikat memintakan rahmat dan ampunan untuk orang yang pergi ngaji tadi. Kata Nabi, seluruh hewan melata di bumi, mulai dari kucing, anjing, semut, semuanya mendoakan orang yang pergi ngaji. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut semuanya memintakan ampun dan rahmat untuk orang yang mau datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena yang paling ditakuti iblis itu orang ngaji. Orang sholat iblis nggak takut, puasa nggak takut, orang pergi haji nggak takut iblisnya, malah dimain-mainin sama iblis. Tapi kalau ada orang pergi ngaji, iblis takut. Kenapa? Karena dalam pengajian itu nanti akan dijelaskan cara kerjanya iblis. Iblis itu pertama ngelarang orang berbuat baik. Kalau nggak mampu disuruh berbuat baik, tapi niatnya disuruh tidak karena Allah. Itu cara kerjanya. Nanti di pengajian dibahas. Akhirnya di saat orang itu udah paham, udah ngerti, kalaupun dia salah, dia bisa memperbaiki. Ya kan? Orang tuh kalau ngerti, kalaupun dia nggak benar, dia bisa memperbaiki karena dia paham dia nggak benar. Yang repot kita yang nggak mau ngaji, yang nggak ngerti, perasaan kita udah benar aja, udah kepedean, malah salah. Jadi mudah-mudahan setahun pengajian berlalu dari Ramadan yang terdahulu, mudah-mudahan semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan janji Rasulullah tadi. Selangkah ibadah setahun, dihapus dosa setahun, dinaikkan derajatnya, didoakan ribuan malaikat. Makanya jangan sampai lepas-lepas dari majelis taklim sampai datangnya ajal. Contoh Pak Supardi itu, Pak Pardi, matinya Jumat, sebelum meninggal masih sempat bersihin masjid, dan dia masih dapat pengajian terakhir. Itu luar biasa tuh, syahid yang berlapis-lapis itu. Orang mati istiqomah ngaji, mati syahid, tidak akan ditanya di alam kubur, disuruh istirahat. Kata apa? Kata Rasulullah, naum matan urus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya penganten. Itu orang ngaji kalau mati begitu. Kemudian orang mati hari Jumat syahid juga. Dan orang yang mati usia lanjut tapi masih tetap ibadah kepada Allah, itu udah bonus luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kepada kita di ujung perjalanan kita dengan hadiah husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin.